Jangan diam. Dan penculik itu sekarang menari gemoy. Diledek kita ya. Sikap dari beberapa aktivis 98 dan juga beberapa jenderal ini adalah sikap yang memalukan sekaligus menjijikan. Bapak Prabowo, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk menjelaskan di mana anak kami. Racikan berita. Penyelidik itu kasus-kasus penculikan terutama yang dilakukan oleh negara. Kalau negara yang melakukan itu berarti pelanggaran. Jadi saya kira sebenarnya ini harus disuarakan lebih besar lagi agar pemilih kita itu sadar bahwa Prabowo harus bertanggung jawab. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu kasusnya selesai sudah, Prabowo mengakui dan itu memang dilakukan begini. Ya kalau hukumannya terserah lah, itu kan ada hukumnya pengadilannya, tapi kasus selesai, sehingga tidak akan digunakan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mohonlah kepada rekan-rekan media, artinya ini sangat perlu, ini adalah tugas yang sangat penting untuk men-stop masalah-masalah ini agar masalah ini tidak lagi menjadi perhatian baik dalam maupun luar negeri. Jadi kami tentu sangat senang itu karena kami juga pernah diundang ke luar negeri untuk membuat testimoni ini, tapi hal-hal itu kan hanya promosi juga, jadi kita tidak terlalu suka juga untuk menjelek-jelekan negara kita, tetapi itulah kondisi yang terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konferensi pers seperti ini, paling tidak kita sebenarnya ya janganlah negara ini dipimpin oleh seorang pelanggar HAM berat, sehingga kita khawatir akan terulang lagi. Karena kalau bagaimanapun kalau dia pernah melakukan itu bisa terulang lagi. Itu kan sifat manusia. Karena dia menganggap bahwa itu bisa dilakukan lagi. Nah, sifat-sifat seperti itu, apalagi kita lihat Prabowo temperamental begitu, ada sesuatu bisa kembali melakukan seperti itu yang telah dilakukannya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya katakan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak yang sudah dengan cerita Pak Ian, menambahkan lagi kesaksian Mas Petrus tadi, kami kembali kita semua diajak mengingat ya, memang ada persoalan besar di Indonesia dan harapan beliau-beliau tidak harus terulang lagi. Tapi bagaimana mungkin tidak bisa terulang lagi kalau generasi sekarang pun tidak aware, bahkan tidak paham, tidak mengerti persoalannya. Kalau bagi kita sudah final lah, Prabowo itu sebenarnya tidak layak maju jadi pejabat apapun setelah dipecat dari militer. Tetapi kenyataan politiknya dia selalu ikut dalam kontestasi. Artinya kesaksian PBB bahwa seluruh pelaku pelanggaran HAM, penculikan, penyerangan paksa di dunia rata-rata memang secara tanda kutip ada impunity. Nah ini kita minta pendapatnya dari Mas Indro Cahyono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengar cerita Petrus tadi, jadi itulah kenyataan di lapangan. Jadi saksi ada, memang cacatnya itu buktinya nggak ada. Prabowo membawa orang, menculik orang itu nggak ada. Karena apa? Karena dia membentuk satu tim, namanya tim mawar ya, atau tim siluman yang lain untuk menculik itu. Jadi sampai nanti kalau cara pembuktiannya itu dari situ, apakah terlibat langsung? Nggak ada. Sedangkan Syafri Samsudin aja bebas, ya kan? Nggak kenapa Pak? Dia adalah yang bertanggung jawab terhadap operasional di lapangan
tentara-tentara itu. Jadi ini prihatin ya. Saya hanya menyimpulkan negara ini masih pro terhadap kejahatan HAM sampai saat ini. Karena tidak pernah semua pelanggaran HAM, kejahatan-kejahatan HAM ini dituntaskan. Presiden sekarang harusnya bertanggung jawab, tidak ada, ya kan? Malah calon presiden melalui demokrasi prosedural bisa lolos begitu aja. Karena tadi setelah pensiun jadi TNI, setelah dihukum ya, dihukum apa enggak Terus Prabowo ini? Nggak pernah dihukum kan? Hanya dipecat. Dipecat ya kan? Bisa maju siapapun. Saya khawatir penjahat-penjahat lain ya, mungkin sekarang di mana saja berada, bisa mencalonkan seperti presiden nomor 2 ini, ya kan? Sedangkan mereka yang terbukti timnya jelas, korbannya jelas, bisa maju menjadi presiden. Dan saya simpulkan bahwa negara masih pro terhadap kejahatan HAM sampai saat ini. Kemudian kenapa hanya ketika dia mau maju jadi presiden dipersoalkan? Bukan. Ini persoalannya mereka yang pro terhadap kejahatan HAM ini bersifat sistemik, mendukung ya, mendukung. Jadi sehingga tidak muncul beberapa kali, bahkan mereka menolak ya. Ketika Munir masih ada kontras, kita lihat sepak terjang kontras juga tidak didukung oleh mereka. Komnas HAM demikian juga, ketika sudah punya bukti-bukti lengkap, bukti-bukti itu tidak dipakai, menguap begitu kasusnya. Jadi saya pikir yang tidak serius menuntaskan itu, yang membatalkan ini adalah pemerintah sendiri. Upaya untuk menuntaskan kejahatan HAM itu juga saya lakukan berkali-kali. Bahkan saya sendiri menjadi target ya, penculikan dulu bersama Munir ya, dan Indardi, cuma saya lolos ya. Jadi saya ketemu dengan duta besar di Hotel Mandarin, mereka nangis semua, Pak, sasaran berikut setelah Munir Anda. Saya sediakan suaka di beberapa negara Eropa untuk memilih. Waktu itu jangan pikirin keluarga, pekerjaan juga jangan dipikir. 1 kali 24 jam keluarga saya bisa keluar negeri. Saya menolak, saya ingin tuntaskan ini di Indonesia. Akhirnya dengan berbagai cara saya mencoba masuk ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. SBY dulu mendukung, semua DPR mendukung, dibuat undang-undangnya. Ya, saya masuk tim seleksi, katanya yang dari jumlah yang banyak, saya dikasih nomor buntut 22, dan itu artinya apa? Saya masih bisa masuk. Tapi apa yang dilakukan oleh SBY, ia mengutus Yusuf Kala untuk pergi ke Afrika Selatan untuk mencari tahu urgensi dari KKR ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pulang dari Afrika Selatan, Yusuf Kala bilang tidak diperlukan lagi KKR. Artinya apa? Pemerintah tidak punya etikat ya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan HAM yang setelah Munir, setelah masa Petrus diculik ya, itu sekarang sebenarnya masih ada. Cuman ini tidak muncul ke permukaan. Orang hilang masih ada, orang mati yang tidak ketahuan meninggalnya juga masih ada saat ini. Dan kita juga harus tetap waspada. Penculikan, pelanggaran HAM ini sistemik. Mungkin saja dalam pemilu masih dilakukan seperti yang terjadi pada pemilu tahun 71. Ya kan?
Nah, mungkin saya ingin menambahkan bahwa penculik-penculik itu harusnya segera kita cari di mana makamnya. Saya dengar sekali katanya Wiji Tukul masih ada di Swedia, Mas. Benar nggak? Coba kita cek ke sana. Di satu pihak juga ada, saya dengar bahwa semua yang diculik sudah dicor ya. Jadi pilar-pilar atau tiang-tiang beton ya. Itu yang masuk ke saya datanya. Dan setelah bangunan itu selesai, bangunan dirubuhkan, dan saat ini tiang-tiang itu dibuang ke laut. Jadi mustahil menemukan kuburnya kalau kita baik-baik saja. Upaya kita hanya satu saja, mencegah ya penjahat-penjahat HAM ya yang kejam ini masuk di dalam sistem pemerintahan dan cepat atau lambat akan melakukan hal itu kembali. Kilometer 50 terjadi. Diusut nggak? Enggak, sampai sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwa kita belum lepas. Kita masih dilingkupi oleh suatu sistem negara yang pro terhadap pelanggaran HAM sampai saat ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pelanggaran HAM seperti penculikan itu masih belum berat sebenarnya. Kematian pelan-pelan yang disebabkan oleh pelanggaran hak pembangunan itu lebih kejam lagi saat ini. Tidak dibunuh, tapi orang itu dibuat mati ya. Berapa keluarga yang mati ya, biar kebijakan pemerintah yang nggak jelas mengenai judi online. Berapa keluarga sudah meninggal karena kebijakan pemerintah dari bidang ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat tidak ada. Itu adalah penjahatnya jelas. Mereka dibunuh oleh kebijakan negara yang tidak pro rakyat. Dan itulah kejahatan HAM yang sebenarnya yang sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya kemukakan. Saya mendukung penuntasan ya kejahatan HAM itu, karena kalau ada KKR, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, tugas kita supaya gampang, ungkapkan kebenaran itu ke masyarakat, ya, rekonsiliasi dan beri restitusi, selesai. Tapi syaratnya semua harus melakukan pengakuan. Yang penculik ngomong aku menculik, menculiknya di sini. Dan setelah itu negara kita tidak seperti ini. Negara dalam konflik karena negara sendiri sebenarnya masih bertendensi untuk melakukan kejahatan HAM sampai kita nggak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kawan-kawan semuanya, ya. Jadi hasil penyelidikan Komnas HAM sudah jelas. Kesaksian para sahabat dan keluarga korban, juga korban yang selamat itu pernah bertemu dengan 13 nama lain yang sampai saat ini tidak tidak ditemukan, juga jelas orang-orangnya masih hidup. Sairawan, salah satu komandan tim Mawar, Satgas Mawar itu masih ada dan sekarang ada di timnya Prabowo, ingin memenangkan Prabowo jadi presiden. Konyol sekali. Yang berikutnya, rekomendasinya sudah jelas negara. Ya, DPR minta 4 hal, pengadilan HAM ad hoc untuk mengusut tuntas semuanya, mencari 13 nama kawan-kawan yang hilang, di mana tubuhnya, di mana organnya, di mana jenazahnya. Yang berikutnya merehabilitasi dan melakukan kompensasi, juga meratifikasi konvenan undang-undang peraturan HAM dunia. Tetapi yang baru kita lihat ini terangnya baru tadi, penyelesaian secara non-judisial yang katanya tidak menyampingkan persoalan penyelesaian secara judisial. Nah, kita sekarang terakhir ada Bung Beni minta pendapat dan juga ininya pada siang hari ini statementnya. Ada Bung Beni, waktu depan. Iya, terima kasih moderator, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang lain tadi sudah menyampaikan banyak hal, isu. Saya mungkin dari perspektif yang berbeda, walaupun di
persimpangan jalan ketemu dalam irisan-irisan lain, ya, saya menggunakan pisau juga yang berbeda. Saya ingin bertanya sederhana, apakah seseorang jika dinyatakan melakukan tindak pidana, apakah itu bukan sebuah kejahatan? Tindak pidana itu kejahatan, maka pelaku tindak pidana adalah penjahat. Maka penjahat tidak layak untuk diberikan mandat kekuasaan untuk memimpin negara pemerintahan. Jadi jelas, ya, pelaku kejahatan adalah penjahat, dan penjahat tidak layak mendapatkan mandat kekuasaan untuk mengurus negara dan juga pemerintah. Apalagi masyarakat kita yang sangat banyak jumlahnya, 270 juta ini. Siapa yang dimaksud? Prabowo. Ya. Saya ingin membongkar bagaimana lahirnya Dewan Kehormatan Perwira. Itu dimulai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Saudara Wiranto, ya, yang saya kehilangan respek pada dirinya. Saya anak tentara, ya, saya didoktrin dengan semangat dan jiwa Sabta Marga, sumpah prajurit yang ditularkan oleh orang tua saya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Prabowo, maaf dengan hormat, apa yang dilakukan oleh Saudara Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agung Gumelar, ini benar-benar sangat mencederai, ya, doktrin Sabta Marga. Jelas-jelas memberikan dukungan kepada seseorang yang dinyatakan telah melakukan kejahatan tindak pidana. Kita punya KUHP dan militer punya KUHTM. Ya, kita undang-undang hukum pidana militer. Surat keputusan Pangap itu bernomor skep 533-7-P-1998 untuk membentuk DKP, melakukan pemeriksaan atas terperiksa yang bernama, ya, Prabowo Subianto, umur 47 tahun, 17 Oktober 51 tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir Jakarta, pangkat Letnan Jenderal TNI saat itu, jabatan Pati Mabes Abri, Kesatuan Mabes Abri. Ini surat keputusan Panglima Abri. Dibentuklah DKP. Keputusan DKP, ini keputusan DKP, ya, saya harus bacakan. Keputusan nomor skep _03 _8 Romawi _1998 DKP. Jelas dikatakan tindak pidana. Ada 10 poin di situ, A sampai Z. A sampai Z. Nah, di poin I yang paling menarik, saudara-saudara. Ini nanti bisa di-copy rame-rame, ya, untuk semua kalangan media. Di poin ini sangat menarik. Tindakan-tindakan tersebut butir A sampai dengan H di atas menegaskan bahwa 1. Tindakan-tindakan Letjen TNI Prabowo Subianto cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI. 2. Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan keputusan, kepatuhan pada norma hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinggung loh, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dengan syahwatnya hari ini dia ingin memimpin bangsa dan negara. Ini anomali, ya, anomali dalam demokrasi, bagi demokrasi. Norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI AD _ABRI dan norma-norma pelibatan Kopassus sendiri. Ya. 3. Tidak mencerminkan tanggung jawab komandan. Ada istilah di militer, ya, commander responsibility terhadap tugas, ya, dan terhadap prajurit. 4. Tidak mencerminkan etika perwira, khususnya untuk unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketaatan, perikemanusiaan, serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira Abri. 5. Tidak mencerminkan kepedulian terhadap sumpah prajurit kedua, 3, dan 4. Sumpah prajurit dilanggar. Itu pantang bagi seorang prajurit TNI. Ya, saya paham karena saya anak seorang prajurit TNI. Saya mengikuti Dimika internal TNI saat itu atau ABRI. Dulu saya diajari oleh bapak saya, TNI itu sempat terbelah, ada TNI merah putih, ada TNI hijau, ada TNI jam tangan kanan dan ada jam tangan kiri. Saya paham.
Kemudian 6, tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sabta Marga. Kedua, mohon maaf, ketiga, 5, 6, dan 7. Poin 7 ini menarik ya. 7, telah melakukan tindak pidana. Jelas dikatakan dalam putusan DKP. Telah melakukan tindak pidana A, ya, ketidakpatuhan. Pasalnya disebut. Pasal 103 KUHPM. 2 atau B, ini menarik ya. Memerintahkan dan grup 4 garis miring Sanda Kopassus, Sanda itu Sandi Yuda, ya. Sandi Yuda, dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Marwar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain. Pasalnya di mana? Pasal 55 dalam kurung 1, kedua junto, pasal 333 KUHP, dan penculikan. Jelas dikatakan penculikan. Apakah penculikan bukan tindak kejahatan? Kejahatan. Perampasan kemerdekaan bukan kejahatan? Kejahatan. Sehingga bagaimana mungkin kalau saya katakan bahwa pelaku tindak kejahatan adalah penjahat, kemudian penjahat mau kita serahkan mandat kekuasaan untuk mengurus negara dan pemerintah. Ini anomali. Dan saya katakan bahwa Prabowo ini ancaman serius ya bagi 3 hal. 1, ancaman serius bagi demokrasi. Saya sering diajarkan oleh Bang Indro dulu, tidak ada demokrasi yang akan lahir dari sepatu las. Ya. Kedua, ancaman bagi hak asasi manusia. Yang diculik, dibunuh, itu kan karena mereka mengambil posisi yang berseberangan dengan kekuasaan. Jadi ini ancaman serius bagi demokrasi, ancaman serius bagi hak asasi manusia, dan ketiga, ancaman serius bagi pengakuan dunia internasional bagi pemimpin negara kita. Tadi Bung Petrus sudah menyentil sedikit, tiba-tiba pengadilan HAM internasional mengambil keputusan menyatakan Prabowo harus diadili dan dinyatakan bersalah. Apa legitimasi negara yang besar ini, negara yang kita bangga-banggakan ini, kemudian dipimpin oleh seorang penjahat, ya, tindak kejahatan HAM, penculikan, perampasan kemerdekaan. Kita akan menjadi bangsa yang minder. Harusnya kita menjadi bangsa yang percaya diri dalam pergaulan dunia internasional. Nah, untuk menganulir, kalau ada keinginan Prabowo untuk menganulir atas keputusan DKP, nggak perlu menganulir dengan air liur dan air lendir dari Onani, mereka yang mengatakan aktivis 98. Itu nggak pas menurut saya. Jadi tidak perlu menganulir kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Prabowo dengan air liur dan air lendir Onani, mereka yang mengatakan dirinya aktivis 98. Kadangkala saya kesel, ada beberapa aktivis 98 yang salah kaprah seolah-olah aktivis 98 yang melakukan pendudukan MPR DPR di Jakarta, yang melakukan aksi-aksi sebelumnya di Jakarta, mereka adalah aktivis 98 sebelumnya. Bagaimana dengan aktivis yang ada di daerah? Yang sebetulnya ini adalah bagian fase akhir penggulingan rezim Soeharto dengan pendudukan MPR DPR. Tapi ada proses panjang yang dilakukan oleh kawan-kawan di daerah. Jadi untuk menganulir itu tidak harus klaim mereka yang hari ini ada di Prabowo. Bagaimana dengan kawan-kawan aktivis 98 yang juga ikut berjuang, yang merintis perlawanan sehingga jatuhnya Soeharto di 98, yang itu lebih awal dilakukan oleh teman-teman di daerah. Mohon maaf dengan segala hormat. Ini kritik saya kepada sebagian aktivis 98 juga, yang seolah-olah paling heroik dan mengaku paling pahlawan dan berjasa dan punya saham besar, hanya karena kebetulan gedung MPR DPR-nya ada di Jakarta. Coba kalau gedung MPR DPR-nya ada di Sulawesi Utara, yang menduduki itu adalah aktivis-aktivis Sulawesi Utara. Coba kalau gedung MPR DPR-nya itu ada di Makassar, aktivis-aktivis Sulawesi Selatan yang akan menduduki itu. Ya. Makanya saya berani mengkritik begini karena saya kadang-kadang tantang. Kalau Anda datang ke Sulawesi Utara, dari mulai pelabuhan, tempat-tempat PKL berjualan, tempat warung-warung kopi, bandara, kalau tanya Benny Ramdhani pasti semua orang kenal. Tapi kalau Anda mengaku 98, saya tanya di kampung Anda, nggak mengenal Anda, jangan-jangan Anda hanya aktivis 98 yang kebetulan lewat, ada kerumunan orang, demo, kemudian bergabung gitu. Maaf, tidak menafikan orang-orang hebat seperti Bung Petrus dan yang lain-lainnya. Ya, mereka yang dikenal sebagai aktivis 98. Ini catatan penting. Kemudian di poin I, tindakan-tindakan tersebut di atas tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. J, tindakan-tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI Angkatan Darat, ABRI, bangsa dan negara. Orang yang melakukan tindak kejahatan penculikan, ya, kemudian merugikan nama baik bangsa dan negara,
kemudian diberikan mandat kekuasaan mengurus negara dan bangsa ini. Ini anomali menurut saya. Siapa saat itu yang memimpin DKP? Ini bisa di-shot nih. Silakan teman-teman bisa diambil. Ini ketuanya adalah Subagio Hadi Siswoyo, Letnan Jenderal. Sekretarisnya adalah Jamari Caniago, Letnan Jenderal TNI. Kemudian saya bacakan anggota yang lain. Pak Suroji, Wakil Ketua, Letnan Jenderal TNI. SB Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai anggota Letnan Jenderal TNI. Kemudian Yusuf Kertanegara, Letnan Jenderal TNI. Kemudian Agung Gumelar, Letnan Jenderal TNI. Dan Ari J. Kumaat, Letnan Jenderal TNI. Tiga pimpinan DKP hari ini ada di Prabowo. Sehingga saya katakan sejak awal, saya kehilangan respek sebagai anak prajurit, anak TNI, kepada jenderal-jenderal yang, mohon maaf, ya, pagi kedelai, siang tahu, sore tempe. Saudara Agung Gumelar, mohon maaf dengan hormat, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, apalagi Wiranto. Satu kolam yang sama. Hampir sama dengan sikap para aktivis. Dulu mengatakan Prabowo penculik. Dulu mengatakan Prabowo adalah lawan kami. Dulu mengatakan Prabowo adalah pelaku kejahatan hak asasi manusia. Kemudian hari ini memuji Prabowo dengan mengatakan bahwa Prabowo calon pemimpin masa depan. Prabowo adalah pemimpin yang bisa mewujudkan persatuan Indonesia Raya, tetek bengek dan segala macam. Itu air liur dan itu air lendir dari onani para aktivis 98. Maaf dengan segala hormat. Ada dua hal, saya selain anak tentara, kebetulan sudah 4 tahun saya diberikan jabatan sebagai kepala lembaga. Saya berani bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak pernah berjabat tangan dengan Prabowo. Itu saya haramkan dalam prinsip hidup saya. Padahal interaksi dalam rapat kabinet udah berapa kali. Jadi kalau ngaku aktivis, mendeklar bahwa kita musuh bagian dari kekuatan Orde Baru saat itu enggak hanya deklaratif di ruang terbuka begini. Prinsip tertutup pun tanpa orang lihat, kita harus berani bersikap. Dan demi Allah Rasulullah, ini kan bisa disiarkan kawan-kawan. Saya pantang dan mengharamkan tangan saya untuk berjabat tangan dengan Prabowo. Itu prinsip ideologi. Sehingga kenapa kita berdiri tegak lurus pada cita-cita reformasi dan kita tidak akan pernah mengkhianatinya. Pernahkah kawan-kawan dalam satu acara tertentu kemudian Prabowo menyatakan saya mengakui atas kesalahan masa lalu dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia? Enggak pernah dilakukan. Itu yang ditunggu oleh para keluarga korban. Itu yang ditunggu oleh kami teman-teman aktivis 98. Itu yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada pengakuan. Dan juga permintaan maaf atas kejahatan yang dilakukan. Setelah itu dilakukan, nanti kita bicara persoalan lain. Ya. Artinya, apakah keluarga akan memaafkan? Urusan keluarga. Ya. Apakah ada yang mati, terbunuh? Dari teman-teman yang hari ini menyatakan mendukung Prabowo, keluarganya nggak ada. Ini keluarga korban. Artinya kita melacurkan diri dengan mengkhianati apa yang dirasakan oleh keluarga korban yang kehilangan anaknya hingga hari ini. 26 tahun, mau masuk 26 tahun usia reformasi. Ada orang tua, istri, anak yang hingga hari tidak melihat bapaknya, tidak bisa melihat suaminya, tidak bisa melihat anaknya. Tidak hanya jasadnya, bahkan kuburannya. Pesan terakhir tentu ya kepada saudara Wiranto, kepada saudara Susilo Bambang Yudhoyono, kepada saudara Agung Gumelar, Anda adalah mantan petinggi perwira ABRI yang telah memberikan catatan sejarah buruk kepada generasi Anda. Kami anak-anak muda, ya, catatan buruk. Kami lebih menghormati jika Anda tidak ikut berkontestasi di Pilpres 2024 daripada Anda kemudian ya tadi kemudian menyatakan bergabung dengan orang yang Anda nyatakan dulu sebagai penculik aktivis 98. Kita bisa lihat video-video yang disampaikan oleh Wiranto dalam berbagai kesempatan, yang punya video itu kita bisa putar kembali. Jelas kok, Wiranto mengatakan inisiatif pribadi Prabowo penculikan itu. Bukan atas perintah atasan sebagaimana yang diklaim oleh Prabowo. Itu saja mungkin dari saya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lebih komprehensif secara kesejarahan, ya. Bahwa negara ini gagal untuk menyeret seorang penculik aktivis, untuk menyeret seorang penjahat kemanusiaan, hak asasi manusia, ya, ke pengadilan, bukan hanya ke penjara, tapi ke pengadilan HAM pun gagal, ya. Termasuk Komnas telah melakukan beberapa kali berkaitan dengan
apa hasil investigasinya, tapi kan tidak pernah juga dipenuhi panggilan Komnas HAM oleh Prabowo. Itu pengakuan teman-teman kita di Komnas HAM. Jadi kalau Prabowo dalam debat capres mengatakan mendukung penegakan HAM, ya, akan memperkuat lembaga-lembaga penegakan, itu kan jadi bullshit. Ya, jadi omong kosong. Bagaimana pelaku kejahatan HAM kemudian memiliki komitmen kuat terhadap penegakan HAM? Jadi kita sedang diberikan tontonan omong kosong dari seorang pelaku kejahatan HAM yang menjadi ancaman serius terhadap 3 hal: demokrasi, HAM, dan pengakuan dunia internasional terhadap kepemimpinan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila muqtafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Beni. Jadi jelas ya, pengakuan dari negara atas terjadinya sudah jelas dari semua lembaga negara. Pengakuan dari keluarga korban sudah ada, cuma satu pun pelaku korban juga jelas nyata ada, tapi sampai saat ini pelaku hanya prajurit yang 1-2 sudah diadili. Tapi pelaku yang memberi perintah, yang memberikan ide gagasan, melakukan semua kejahatan itu masih selamat dan bahkan ingin menjadi presiden. Presiden itu pemimpin bangsa, kepala negara, pemimpin negara, sekaligus otomatis jadi simbol moralitas sebuah bangsa. Kita nggak mungkin sudi ada kepemimpinan bangsa Indonesia yang besar ini dipimpin oleh orang yang moralitasnya sangat rendah dan tidak layak sejak awal untuk menjadi ikut kontestasi. Bapak Ibu sekalian, jika saya teriakan hidup korban, sama-sama kita balas dengan teriakan lawan. Hidup rakyat! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan pers, tadi sudah bisa ya statement-statement beliau dinukil oleh hal yang penting-penting, tetapi ada baiknya kita buat doorstop untuk statement pamungkas supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan angle yang lebih tegas dan jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman pers khususnya media elektronik untuk maju ke depan dan rekan-rekan aktivis gerakan untuk berada di belakang seluruh narasumber pada siang hari ini. Indro, pengakuan Prabowo menculik dan sudah mengembalikan aktivis yang diculik, termasuk dukungan para aktivis 98 kepada Prabowo dalam Capres, juga pernyataan Budiman Sujatmiko yang menyatakan Prabowo dalam kerangka menjalankan tugas negara, juga bergabungnya mantan Panglima ABRI yang mengeluarkan surat instruksi untuk mendukung DKPP, juga anggota DKPP yang saat itu berpangkat Letnan Jenderal Agung Gumelar dan Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu mengadili Prabowo dan sekarang bergabung di tim pasangan Prabowo Gibran, bahwa kami menyatakan untuk generasi Z, untuk generasi pemula, untuk generasi yang saat ini tidak merasakan aura sejarah waktu itu, yang sama sekali tidak mengalami bahwa
semua manuver politik itu adalah dalam kerangka menghapus dosa Prabowo, dalam kerangka mencuci dosa Prabowo, dan sekaligus memanipulasi sejarah bahwa Prabowo tidak melakukan pelanggaran HAM berat. Semua itu dalam kerangka membangun citra Prabowo sebagai calon presiden yang tidak mempunyai jejak gelap, jejak hitam, jejak noda di masa lalu. Semua hanyalah manuver politik yang sifatnya transaksional. Karena Prabowo menjadi magnet, mereka melakukan itu berarti mereka akan menerima balasannya, entah jabatan seperti apa. Saya pikir ini seruan kepada generasi Z yang tidak mengalami peristiwa itu dan saat ini coba pemikirannya diracuni bahwa penculikan itu sesuatu yang normal-normal saja, sesuatu yang bukan merupakan kejahatan. Dan saya menegaskan bahwa masih ada rekomendasi DPR, masih ada rekomendasi Komnas HAM, masih ada keputusan DKPP bahwa memang secara nyata-nyata kasus penculikan itu ada. Penculikan adalah kejahatan HAM serius, penculikan adalah kejahatan HAM berat, penculikan melawan kemanusiaan. Terima kasih. Saya kira sampai sekarang mentalitas penculikan itu masih ada di dalam pemerintahan kita. Saya khawatir nih teman-teman kita di belakang ini juga sudah masuk dalam daftar yang akan diculik ya. Apabila presiden penculik menang. Menculik itu gampang ya. Nggak sulit bagi mereka. Menghilangkan nyawa juga mudah. Ya, menghilangkan nyawa juga mudah Bagi mereka. Cuman saya juga pernah diculik beberapa kali ya setelah ini. Setiap ada Pangdam, Jaya menculik saya. Siap ada event-event internasional, biar saya diem, biar saya tidak mengerahkan pasukan saya ya demo-demo pada waktu itu. Tapi saya diajak ke restoran Jepang oleh penculik-penculik itu. Jadi kesannya nggak sadis, tapi itu tetap merupakan ancaman penculikan karena mereka ngambil saya dari mana-mana aja, dipanggil. Kalau nggak datang, Bapak tahu sendiri ya risikonya, itu masih terjadi. Dan penculik itu sekarang menari gemoy, diledek kita ya. Orang-orang sadis menutupi dirinya dengan gemoy. Ya, ini cara mereka ya, social engineering mereka agar orang-orang kejam itu kelihatan lucu pada saat kampanye. Saya kira sikap kita tetap ya mencegah agar tidak ada pemimpin negara ini yang menculik atau pernah menculik yang buktinya sudah ada tapi bisa mencalonkan diri.
sekaligus kita mengutuk sistem kenegaraan kita yang ada saat ini, yang meloloskan begitu saja penjahat-penjahat ya menjadi calon pemimpin negara kita. Terima kasih, saya kira itu Pak Benny. Ya, saya singkat aja ya. Pemilu tidak sekedar memilih orang baik, tapi juga bagaimana menghalangi orang-orang jahat untuk menjadi pemimpin. Hasil DKP sudah jelas menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan. Keputusan DPR sudah ada, keputusan Komnas HAM juga sudah ada. Saya ingin mengatakan hingga hari ini negara gagal untuk menyeret Prabowo. Ya, tidak hanya melalui pengadilan HAM, tapi juga memenjarakan Prabowo. Lebih sialnya, anomali demokrasi. Beberapa aktivis 98 memberikan dukungan. Kemudian ada 3 jenderal yang saat itu ya, menjadi bagian dari DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Sikap dari beberapa aktivis 98 dan juga beberapa jenderal ini ada sikap yang memalukan sekaligus menjijikan. Dulu termasuk 3 jenderal ini mengatakan tegas bahwa Prabowo mengambil inisiatif pribadi untuk melakukan penculikan. DKP menyatakan Prabowo melakukan tindak pidana yang bersifat ketidakpatuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan juga perampasan kemerdekaan dan juga penculikan. Jelas dinyatakan dalam keputusan DKP. Sehingga jangan pernah serahkan masa depan 270 juta rakyat Indonesia untuk dipimpin oleh seorang penjahat. Kenapa saya berani mengatakan Prabowo adalah penjahat? Tadi dikatakan oleh Mas Petrus ya, bahwa penculikan adalah kejahatan hak asasi manusia yang sangat serius. Penculikan adalah kejahatan HAM berat. Penculikan adalah kejahatan atau penghinaan terhadap kemanusiaan. Jadi jangan pernah kita berikan negara ini untuk dipimpin oleh seorang penjahat. Karena kejahatan dilakukan oleh seorang penjahat, dan pelaku kejahatan adalah penjahat, dan penjahat tidak layak mendapatkan atau diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara dan pemerintahan. Tambahan kepada Saudara Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Agung Gumelar sebagai anak tentara, saya malu dengan sikap Anda bertiga. Sikap Anda telah mengkhianati doktrin Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Sikap Anda adalah sikap yang tidak patut untuk diteladani oleh kami anak tentara, anak seorang prajurit. Ya. Ayah kami, Adam Suherlan, seorang pensiunan kapten, selalu mengajarkan tentang Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dan jiwa patriotik Tentara Sudirman. Tentara Sudirman itu apa? Dulu kan ada Tentara Sudirman, ada Tentara Soeharto. Saya paham juga itu, kan anak tentara. Tentara Sudirman adalah tentara yang tegak lurus pada cita-cita merah putih. Tentara Soeharto adalah tentara yang memikirkan bisnis untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Saya bangga menjadi anak seorang prajurit TNI, yaitu seorang prajurit Tentara Sudirman. Saya malu kepada sikap 3 jenderal tersebut, dan sikap Anda benar-benar sangat menjijikan dan tidak layak menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak dari tentara. Terima kasih. Ya, kami selaku orang tua yang sampai saat ini juga belum mengetahui kondisi anak kami. Pada Bapak Prabowo, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk menjelaskan di mana anak kami. Karena sampai hari ini kami masih menunggu beritanya. Oleh karena itu kami sudah tua. Janganlah kami dipermainkan setiap pemilu untuk suatu kondisi mengkondisikan kami sebagai diperalat untuk pemilu ini. Oleh karena itu, Pak Prabowo, tolong, di mana hati nuranimu, kasih tahu kepada kami
kami dapat melihat atau mengetahui di mana anak kami itu dibunuh atau di mana disekap atau di mana kondisi saat ini, karena kami sangat menderita. Karena anak kami itu waktu lahir dia ada akte kelahirannya, dan sekarang kalau dia mati harusnya ada akte kematiannya, dan dia masih ada di dalam kartu keluarga kami. Tolonglah kami menderita setiap hari, setiap saat, karena kondisi ini tidak selesai-selesai. Kalau Bapak sudah menjelaskan dan itu dapat kami terima, dan kami akan membuat kartu keluarga kami untuk mengeluarkan dia dari kartu keluarga, sehingga kami dapat mendoakan anak kami. Kalau Bapak sudah memberitahukan di mana anak kami itu sekarang, kami mengharapkan itu sebelum Pilpres ini berlangsung. tolong diberitahukan. Di sini ada Mas media untuk menjelaskan atau menginformasikan ini. Tolong kami diberitahukan Pak ya. Sungguh kami sangat mengharapkan, karena Bapak juga hidup ini kan hanya sementara. Bapak akan dikaji juga apabila nanti Bapak meninggal, dikaji oleh malaikat di mana anak-anak kami itu Bapak buat. Terima kasih Bapak. Semoga mendengarkan dan menjalankan permohonan kami. Terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Racikan Berita